Ini saatnya, waktunya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh mbaknya, yaitu sahabat saya, Ibu Elsa Natariga. Beliau adalah penyintas dari breast cancer atau kanker payudara beberapa tahun yang lampau. Bagaimana perjalanan pengobatan dan prosesnya yang dialami, betapa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kreatif. Saya melihat bagaimana selama perjalanannya mujizat-mujizat boleh dinyatakan dan dialami oleh Ibu Elsana, dan dia hari ini beliau akan menyampaikan dan secara terperinci, dan supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat kita bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Ya, silakan, waktu saya persilakan buat Ibu Elsana untuk bisa memperkenalkan diri dan menceritakan bagaimana apa yang dialaminya. Terima kasih Bu Lani. Dengar ya Bu Lani? Ya, silakan Bu, dengar, bagus. Pertama, kita mengucap kepada Tuhan pada hari ini kita dapat mengikuti acara MHI, dan di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elsana Brutarigan, suami saya Tangkas Ginting. Saya berumur 56 tahun, bulan 10 ini. Suami saya 64 tahun, dan saya mempunyai 3 putri, cewek semua, udah menikah, dan cucu saya sudah 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Saya tinggal di Pancur Batu. Mana tahu siapa nanti di antara kita semua yang ke Pancur Batu boleh singgah ke rumah. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Pertama dulu mengalami ada benjolan di payudara saya sebelah kiri. Memang saya tidak ada mengalami sakit entah pening begitu, enggak. Ini ada benjolan. Waktu saya datang haid, dia ada benjolannya timbul. Baru setelah berhenti, enggak lagi berhenti datang haid saya, dia tetap di situ. Ini ada apa gitu dalam pikiran saya. Tuhan, ada apa ini gitu kan. Karena teman saya ada dokter, ada grup kami gitu. Dia bagian onkologi juga, sering ngirim-ngirim foto. Kalau nanti hati-hati ya kalau payudara kalian begini begitu katanya gitu. Jadi kayaknya aku ada benjolan ini, aku bilang ya langsung periksa. Dia bilang, saya langsung ngurus rujukan saya ke BPJS saya. BPJS saya baru 4 bulan saya pakai gitu. Baru dia bilang seminggu dulu diperiksa saya kan, mungkin masuk angin Bu, dia bilang. Oke, saya bilang gitu. Dikasih saya obat untuk seminggu karena nggak pernah saya pakai BPJS, harus seminggu dulu Bu baru bisa dikeluarkan rujukan, dia bilang. Jadi dikasih obat seminggu, ya masih ada di situ benjolannya. Saya bilang lah saya rujuk gitu. Baru saya rujuk ke onkologi, dikasih pilih rumah sakit yang mana. Saya berdoa, Tuhan yang mana ya saya pilih rumah sakit ini gitu. Saya pilih USU gitu. Saya pilih USU, baru saya periksa ternyata baru dibiopsi, ternyata tidak baik, ganas gitulah dibilang ya. Baru jadi apa tindakannya, saya bilang gitu sama dokternya, kemo 4 kali sebelum ada tindakan operasi katanya gitu. Ya saya gimana baiknya dokter, saya bilang gitu. Langsung saya berdoa, Tuhan tolong saya nggak ngerti nih, entah kemoterapi pun saya memang agak buta pula yang begituan dulu, makanya saya bingung. Tapi saya terima semua. Saya terima dari bulan 6 itu saya periksa 2022, saya kemoterapi mulai. Jadi pada saat kemoterapi yang saya lakukan selalu sebelum saya beranjak ke tempat tidur, saya suruh suami saya berdoa. Baru setelah
itu baru saya ke tempat tidur, baru disuntikkan infus, lalu dibilang susternya, kalau ini ini obat kemo ya Bu, katanya gitu. Iya, saya bilang, langsung saya tutup mata lagi, saya ngomong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, itu aja, asik itu aja mulut saya berkata-kata. Tapi puji Tuhan, 4 kali saya kemo dalam 3 minggu sekali, yang saya alami puji Tuhan, saya tidak ada merasakan apa-apa gitu. Maka ada buku saya itu, buku tidak ditemukan efek sampingan, selalu ditulis di situ. Jadi yang saya rasakan hanya mulut saya maunya acem-acem gitu, kayak orang ngidam. Jadi saya pergi-pergi pun saya bawa jeruk. Yang saya alami itu kekuatan dari Tuhan, yang mujizat dari Tuhan. Saya kok nggak lemas ya, nggak apa gitu. Eh, Hanya rambut saya yang mulai keempat ya, kemo keempat mulai rontok, tapi nggak botak kali. Saya biarkan, nggak saya botaki, saya biarkan aja begitu. Baru setelah udah sikit-sikit itu saya pakai wig hari itu. Jadi 4 minggu, 4 kali udah saya kemo, baru gimana baiknya ya dokter ya. Angkat pun saya nggak apa-apa, suami saya pun mengizinkan, saya bilang gitu. Eh, saya peluk dia waktu saya operasi dimulai, saya peluk dia sebelum sesudah kami berdoa, saya peluk dia, tolong tolong saya ya dokter ya, bersih bikin ya, saya bilang kayak gitu. Nanti siap operasi nanti itu udah saya sediakan itu nasi nasi semua, para dokter semua dan susternya, saya bilang begitu. Puji Tuhan, setelah saya operasi, saya bilang sama suami saya, Pak Ria, saya udah siap operasi. Udah, katanya gitu. Oh iya gitu. Jadi eh, coba bayangkan kita baru operasi ya kan. Di situ memang saya betul-betul, mujizat Tuhan itu luar biasa kepada saya. Dan begitu setelah operasi udah udah sanggup kemo, di kemo lagi, mau nggak ini, mau di kemo lagi, mau dioperasi, mau di kemo setelah operasi, katanya gitu. Oke dokter, saya bilang nggak usah lah, kata dokternya. Ya udah, tunggu dulu 3 minggu ya setelah operasi, dia bilang. Ya udah dokter, saya bilang. Jadi setelah hasil VH-nya setelah operasi ya dinyatakan bagus, baru saya kemo lagi 4 kali. Kemo kak, kemo saya 4 kali. Uh, Puji Tuhan ya, kalau yang pertama itu 4 kali, 4 kali kemo 6 jam. Sebelum operasi, setelah operasi 2 jam cuma waktunya. Itu pun juga begitu juga, saya tidak ada efek samping ya, efek samping. Puji Tuhan sampai hari ini ya saya nggak ada mengalami itu, yang sakit kepala, yang lemas-lemas gitu. Saya tidak ada, puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Makanya saya bilang sama susternya, suster, gimana kalau kemo saya gitu harus tidur-tiduran ya? Saya bilang kayak gitu. Enggak, kalau ibu sanggup, kalau fit, kemanapun juga bisa. Dia bilang, oh begitu ya? Saya bilang begitu. Eh, itu makanya sampai hari ini, mulai saya periksa, saya 3 minggu cuma tidak mengikuti kegiatan gereja ya, karena saya pakai dryen, karena kalau pakai dryen nanti takut pula orang nengok sayanya sih masih tenang, orang-orang yang melihat pula nanti takut. Jadi 3 minggu kalau nggak semua bisa saya ikuti dengan bagus, malahan ada festival kor kami, ulang tahun ibu-ibu, mungkin saya nggak bisa ikut. Saya bilang sama teman-teman, saya lagi kemo, mungkin saya nggak bisa nanti ikut dalam acara ini. Saya bilang, tapi puji Tuhan semua saya ikuti, bisa semua berlalu. Hari Natal semua saya bisa hadir dengan seperti orang yang tidak mempunyai, ada benjolan gitu, kanker gitu ya kan. Puji Tuhan, ini apa ya gitu dalam hati saya. Tuhan, Engkau maha baik gitu. Saya selalu berdoa, menangis, selalu gembira, hati saya gembira, tapi berkeluaran air mata saya kepada Tuhan. Walaupun memang banyak yang saya alami ya, dengan kayak biasalah kalau orang yang begini kan, orang suka usil-usil gitu, tapi nggak apa-apa, saya uh, belajar memaafkan. Kalau ada pun orang yang mungkin mau memojok-mojokkan seperti kami ini ya, ya saya belajar untuk tidak membenci mereka begitu, karena yang saya alami
banyak sekali mujizat dari Tuhan. Itulah yang saya alami sampai saat ini. Baru saya kontrol lagi, saya kontrol juga hasilnya bersih. Tetap kontrol ya Bu, dia bilang iya 3 bulan sekali. Saya ikuti dengan mujizat dari Tuhan, ya dengan biayanya juga. Saya terkira tidak punya biaya karena saya pakai BPJS. Puji Tuhan, saya hanya dapat biaya naik kelas begitu, naik kelas paling ya 1 jutaan gitu karena naik kelas, naik tingkat gitu. Sampai hari ini yang saya alami, saya merasa tambah sehat. Tuhan gantikan rambut saya tambah cantik, tambah lebat, lebat sekali betul, puji Tuhan, keriting-keriting lagi. Saya bersyukur walau dalam keadaan begini Tuhan selalu melindungi saya. Jadi di sini saya mau berbicara kepada teman-teman semua yang mungkin mengalami seperti saya, mungkin yang masih berbaring ya. Semangat ya, semangat. Tuhan tetap melindungi kita semua. Saya punya ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu harus kita pegang. Memang saya pun agak-agak ngeri juga kalau apalagi dengar-dengar omongan-omongan orang begitu kan. Gimana ya gitu, tapi saya tetap fokus saja kepada Tuhan. Saya tetap fokus pada keadaan saya pada hari ini. Tuhan mengasihi saya sepertinya tidak ada apa-apa. Itu yang saya alami pada saat ini. Jadi walaupun katanya ya ada tertulis di situ stadium 3, katanya stadium 3 mengerikan gitu dalam hati saya kan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini setelah pun saya operasi saya sudah kering, sudah enak semua badan saya gitu. Hanya kalau mau dari tempat tidur gitu berdiri agak ngilu sedikit kaki saya karena saya disuruh makan pil kecil kali leres itu namanya itu dalam 2 tahun. Oke, nggak apa-apa karena saya pun nggak pernah konsumsi obat, baru kali ini. Tapi nggak apa-apa kalau demi untuk kesehatan saya pikir. Jadi Bapak Ibu semua, saya juga berterima kasih kepada MDC Jakarta dan SPOS ya, Ibu Rimta yang sudah ngenalin saya ke Ibu Devi ya, Ibu Devi, Ibu Pak Joseph, Teti Mary, Ibu Carol, siapa lagi, Ibu Lani ya, saya ikuti Deka dengan gembira ya di hari tua saya belajar Alkitab, saya merasa senang. Begitu juga dengan Pak Yopir, banyak juga yang belum tahu saya namanya ya, saya mengucapkan terima kasih. Saya memang salut melihat ya ke SPOS tak maju, terlebih ya Ibu Devi selalu sampai hari ini, mulai dari saya itu di rumah sakit sampai hari ini tetap mengontrol saya gitu. Itu pun memberikan doa, itu pun saya mengucap terima kasih. Dan bulan 3 hari itu puji Tuhan, memang kapan ya bisa ketemu kepada orang-orang anak-anak Tuhan ini gitu. Dalam hati saya kami bertemu yang nggak disangka-sangka, bertemu di Jakarta sama Pak Yosep, Ibu Teti, Ibu Mary, Ibu Carol hari itu. Jadi puji Tuhan, saya berterima kasih saya bisa diberi kesaksian, memberi kesaksian pada hari ini di acara MHI. Kalau enggak, saya enggaknya pinter-pinter kali ngomong begitu. Jadi di dalam terakhir saya ngomong ini, mari kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Saya selalu asal dipuji orang kan, kau kenapa kok begini begitu, kata orang itu. Tuhan yang membuat saya begini, saya bilang begitu. Saya nggak mau memuji diri, kalau dipuji orang saya nggak mau, jangan pujikan saya ya kan. Aku bilang begitu, kok semangat kali kok nggak ada apa-apa, kok nggak ada apa-apa, katanya itu semua karena anugerah Tuhan, saya bilang. Jadi di sini saya akan menyanyikan satu lagu buat ucapan syukur saya kepada Tuhan dan buat kita semua, walaupun suara saya memang tidak bagus, tapi saya suka bernyanyi. Ya, silakan Ibu.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku tak yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, oh, luar biasa. Terima kasih Bu Elsana buat kesaksiannya yang boleh menguatkan. Ternyata di dalam hati yang gembira ada obat yang manjur ya. Ibu tak bersuka cita melewati semuanya. Bahkan mujizat terjadi, tidak ada efek-efek emo yang signifikan yang dialami, luar biasa sekali. Kasih Tuhan menyertai untuk Ibu Elsana ya. Kesungguhannya untuk melayani Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, biar terus boleh menjadi dorongan untuk Ibu Elsana kehidupannya. Izinkan saya akan berdoa untuk Ibu Elsana ya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat pengalaman kehidupan Ibu Elsana bersama dengan Engkau. Sekalipun Tuhan izinkan untuk melewati suatu lembah dalam kehidupannya, tetapi bukti nyata bahwa tangan Tuhan menyertai, bahkan memberi kekuatan, bahkan memberi mujizat, sehingga bisa melewati kemo dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga beliau boleh mengalami sungguh-sungguh kasih Tuhan yang begitu nyata dan ajaib. Biar ini boleh memotivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan buat setiap kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Biar hati kami terus tidak menjadi khawatir dan takut, tetapi yakin dan percaya bahwa janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa Engkau telah menyembuhkan melalui bilur-bilur Tuhan Yesus, telah menyembuhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati buat Ibu Elsana, berkati keluarganya, suami dan anak-anak, cucu, dan seluruh keluarga besarnya. Biar perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam keluarga ini. Tuhan memakai keluarga ini untuk menjadi kemuliaan-Mu, menjadi alat di dalam tangan-Mu. Pakai juga Ibu Elsana untuk menjadi berkat bagi orang-orang sakit yang lain, untuk bisa membagikan kesaksian, pengalamannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biar terus pemeliharaan Tuhan, kesehatannya sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat apa yang sudah dialaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.